Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tala Novel dari program studi D3 Transportasi UNJ akan menjelaskan menguasai konsep mengenai patok duga. Di pokok pembahasan yang pertama yaitu ada dasar pemikiran perlunya patok duga beserta definisinya. Dasar pemikiran perlunya patok duga, salah satu dasar pemikiran perlunya patok duga adalah bahwa tidak ada gunanya pengasingan diri di dalam suatu laboratorium khusus untuk berusaha menemukan proses baru yang dapat meningkatkan kualitas atau mengurangi biaya. Apabila proses itu sendiri sudah ada, patok duga dimaksudkan untuk secara langsung meningkatkan efisiensi operasi dan strategi perusahaan. Konsep patok duga mengarah pada orientasi budaya menuju usaha belajar, peningkatan keterampilan karyawan, dan efisiensi yang pada gilirannya mengarah pada proses perbaikan berkelanjutan. Definisi patok duga. Patok duga adalah proses pengukuran yang kontinu menyangkut produk, jasa, dan praktik-praktik terhadap kompetitor terbaik. Ini adalah kutipan dari Robert Chang. Asas patok duga. Patok duga merupakan kiat untuk mengetahui tentang bagaimana dan mengapa suatu perusahaan yang memimpin dalam suatu industri dapat melaksanakan tugas-tugasnya secara lebih baik dibandingkan yang lainnya. Fokus dari kegiatan patok duga diarahkan pada praktik terbaik dari perusahaan lainnya. Ruang lingkupnya meliputi produk, jasa, proses, kinerja organisasi, logistik, pemasaran, dan lain-lain. Praktik patok duga berlangsung secara sistematis dan terpadu dengan praktik manajemen lainnya, misalnya TQM, Corporate Reengineering, analisis pesaing, dan lain-lain. Kegiatan patok duga perlu keterlibatan dari semua pihak, pemilihan yang tepat, pemahaman organisasi, pemilihan mitra, kemampuan melaksanakan apa yang ditemukan dalam praktik bisnis. Faktor-faktor pertimbangan yang mendorong suatu perusahaan untuk melakukan patok duga terutama adalah komitmen terhadap TQM, fokus pada pelanggan, produk to market time, waktu siklus pemanufakturan, dan laba. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis patok duga dan peranannya sebagai instrumen perbaikan. Jenis-jenis patok duga. Dalam praktik, umumnya dikenal ada 4 jenis dasar dari patok duga, yaitu patok duga internal, patok duga kompetitif, patok duga fungsional, dan yang terakhir ada patok duga generik. Patok duga sebagai instrumen perbaikan. Pengembangan keterampilan yang dibutuhkan dalam patok duga meliputi 4 faktor, yaitu pengetahuan, terutama yang berkenan dengan aspek proses dan praktik suatu pekerjaan. Motivasi, misalnya melalui berbagai bentuk dorongan dan reward yang dapat memotivasi setiap orang dalam organisasi untuk terus belajar. Situasi, yaitu peluang bagi setiap orang untuk menerapkan pengetahuannya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Kemauan setiap individu untuk mengembangkan pengetahuannya. Lalu ada peranan manajemen dalam patok duga. Di sini peranan manajemen dalam patok duga yang pertama ada komitmen terhadap perubahan patok duga merupakan usaha yang membutuhkan komitmen sungguh-sungguh. Peranan manajemen dalam patok duga. Yang pertama, komitmen terhadap perubahan patok duga merupakan usaha yang membutuhkan komitmen sungguh-sungguh terhadap perubahan secara radikal dalam proses suatu perusahaan agar dapat menjadi yang terbaik dalam kelasnya. Lalu, pendanaan hanya pihak manajemen yang berwenang atas pengeluaran dana untuk patok duga. Dana ini akan mendukung perjalanan bagi tim untuk mengunjungi organisasi-organisasi yang memiliki proses terbaik di kelasnya. Lalu, sumber daya manusia manajemen juga merupakan satu-satunya pihak yang dapat memutuskan dan menugaskan sumber daya manusia yang tersedia untuk melakukan patok duga. Meskipun biaya sumber daya manusia biasanya jauh lebih tinggi daripada biaya perjalanan. Ketersediaan personil jarang sekali merupakan persoalan kecuali bagi perusahaan sasaran. Lalu pengungkapan masing-masing perusahaan yang terlibat dalam patok duga harus mengungkapkan informasi mengenai proses dan praktiknya.
Keterlibatan manajemen harus terlibat secara aktif dan nyata dalam setiap aspek proses patok duga. Manajemen harus terlibat dalam penentuan proses yang akan dipatok duga dan mitra patok duga. Manajemen memiliki kemudahan dalam membentuk sasaran komunikasi antar perusahaan karena manajer puncak biasanya terlibat dalam organisasi profesi. Hal-hal penting berkaitan dengan peranan manajemen dalam patok duga adalah agar patok duga dapat produktif, manajemen harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap perubahan. Lalu manajemen harus menyediakan dana yang dibutuhkan. Lalu manajemen harus mengalokasikan sumber daya yang tepat. Lalu informasi yang dapat diungkapkan kepada mitra patok duga hanya dapat disiapkan dan ditentukan pihak manajemen. Manajer puncak harus terlibat secara langsung dalam kegiatan patok duga. Lalu ada prasyarat patok duga. Selanjutnya ada prasyarat patok duga. Yang pertama itu ada kemauan dan komitmen. Tanpa adanya kemauan dan komitmen terhadap patok duga, maka organisasi tidak dapat maju. Yang kedua, keterkaitan tujuan strategi patok duga membutuhkan fokus yang kuat. Tujuan patok duga harus dikaitkan dengan tujuan strategik usaha serta memberikan pedoman spesifik dan fokus pada setiap usaha yang dilakukan. Tujuan untuk menjadi terbaik bukan hanya untuk perbaikan-perbaikan bertahap merupakan suatu upaya yang baik untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Akan tetapi usaha ini tidaklah cukup bila kinerja perusahaan satu ini tertinggal jauh dari perusahaan kelas dunia. Dalam kondisi demikian diperlukan patok duga yang untuk mencapai perubahan radikal dan meraih perbaikan yang sangat besar. Bukan hanya beberapa persen pertambahan dari kinerja sebelumnya. Pembatasan terhadap ide-ide inti dari patok duga adalah menyerap dan mengadaptasi hasil kerja dan ide pihak lain. Oleh karena itu, perusahaan harus terbuka terhadap ide-ide baru untuk patok duga yang memberikan nilai baru. Pemahaman terhadap proses, produk, dan jasa yang ada sudah menjadi keharusan bagi suatu organisasi untuk memahami proses, produk, jasa, dan praktiknya secara keseluruhan sehingga organisasi tersebut dapat menentukan apa yang juga perlu dipatok. Proses yang terdokumentasi. Pemahaman terhadap proses saja tidak cukup, tapi proses tersebut harus didokumentasikan. Keterampilan analisis proses perusahaan membutuhkan orang yang memiliki keterampilan dalam menggolongkan dan dokumentasi proses. Keterampilan riset, komunikasi, dan membentukkan tim. Keterampilan tambahan juga dibutuhkan seperti keterampilan riset, komunikasi, dan pembentukan tim. Riset dibutuhkan untuk mengidentifikasi pemilik proses yang terbaik di kelasnya. Komunikasi dan pembentukan tim diperlukan untuk melaksanakan patok duga. Lalu ada hambatan-hambatan terhadap kesuksesan patok duga. Fokus internal agar patok duga dapat memberikan hasil yang diharapkan. Organisasi harus memahami bahwa ada organisasi lain yang memiliki proses jauh lebih baik. Tujuan patok duga terlalu luas. Tujuan patok duga yang terlalu luas seperti meningkatkan laba dapat mengakibatkan kegagalan. Patok duga membutuhkan tujuan yang lebih spesifik dan berorientasi pada bagaimana proses bukan pada hasil. Schedule yang tidak realistis patok duga membutuhkan kesabaran karena merupakan proses keterlibatan yang membutuhkan waktu. Apabila dilakukan terburu-buru dalam waktu yang amat singkat, kemungkinan gagalnya sangat besar. Kompetisi tim yang kurang tepat. Bila suatu proses ditetapkan untuk dipatok duga, maka orang-orang yang berhubungan dengan suatu proses dan menjalankan proses tersebut sehari-hari harus dilibatkan. Mereka lah yang paling memahami proses operasi yang dilakukan dan mereka pula lah yang paling siap untuk mendeteksi perbedaan ada antara proses organisasi dan patok duganya. Bersedia menerima impress. Seringkali organisasi bersedia memilih mitra yang bukan terbaik dalam kelasnya. Penekanan yang tidak tepat. Salah satu penyebab kegagalan yang seringkali timbul adalah tim terlalu menekankan aspek pengumpulan dan jumlah data, padahal aspek yang paling penting adalah proses itu sendiri, sedangkan data dan angka-angka hanyalah faktor pendukungnya. Kekurangan terhadap mitra. Kepekaan terhadap mitra merupakan faktor yang paling penting dalam hubungan kemitraan. Dukungan manajemen puncak yang terbatas. Dukungan manajemen puncak merupakan faktor yang sangat penting bagi kesuksesan setiap tahap aktivitas patok duga. Dukungan terus-menerus dari manajemen puncak dibutuhkan.
untuk memulai patok duga, membantu tahap persiapan dan juga untuk menjamin tercapainya manfaat yang dijanjikan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.